Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya percaya kalian dalam keadaan yang baik. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan dan juga menyambut firman Tuhan. Markus 4:20 mengatakan, tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman lalu berubah. Saya percaya hadirat Tuhan pagi hari ini akan memenuhi kita. Amen. Shalom saudara-saudari yang dikasihi, selamat beribadah kembali di ibadah online. Allah kita itu baik, amen. Dia Tuhan yang senantiasa menyediakan segala yang kita perlukan. Dia Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita tidak pernah berubah, amen. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dan kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Come on, katakan bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, ya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Sama-sama. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita itu luar biasa, amen. Dia Tuhan yang mengasihi saya. Dia Tuhan yang sama juga mengasihi saudara-saudari semua, amen. Oleh itu, kita nyanyikan sama-sama dan kita katakan, Allah kita itu baik, sungguh baik. Semua kita nyanyikan sama-sama, boleh? Dengan sepenuh hati kita katakan, haleluya. Mari kita bersama tangan bersama-sama dan kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan segala yang kuperlukan. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amen. Ajarlah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Penuh semangat katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita itu luar biasa, amen. Puji nama Dia, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, saudara-saudari. Allah kita itu Allah yang baik dan Dia Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Oleh itu, apabila kita melayan Dia, jangan sekali-sekala berasa lelah, jangan sekali-sekala berasa penat untuk melayan Dia. Karena Dia Tuhan yang akan mengajar kita, Dia Tuhan yang akan menopang kita, Dia Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Dia Tuhan yang akan mencukupkan kita dari segala sesuatu, amen. Oleh itu, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Kamu katakan sama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada
lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amen. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, saudara-saudari. Lagu ini mengatakan kebesaran Tuhan, lagu ini mengatakan kuasa Tuhan, lagu ini mengatakan bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan apabila kita melayan Dia. Amen. Maka kita harus melayan Dia dengan penuh kekuatan Tuhan. Maka kita jangan merasa lelah untuk melayan Dia. Katakan sama-sama dengan kami, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Layan Dia dengan sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amen. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mari kita menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amen. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Bapa, hanya bersamamu Tuhan kami berasa aman Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami berasa tenang. Di setiap musim kami Tuhan, di setiap hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kami kekuatan. Hanya Engkaulah Tuhan hidup kami. Katakan sama-sama.
Tuhan, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya daripada-Mu lah kami peroleh kekuatan yang baru. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami boleh melalui segala susah dan senang kami di dalam hidup kami, dalam setiap musim kami Tuhan. Engkau yang meneguhkan hati kami, Engkau yang memberikan kami pertolongan Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan aku mampu melewati setiap musim hidupku Tuhan. Anugerah-Mu itu sungguh besar, anugerah-Mu Tuhan itu melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Haleluya, teguhkan hatiku Tuhan. Engkau yang Katakan sama-sama anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, melimpah-limpah di dalam hidup kami. Oh, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Glory. Haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Janji-Mu tak pernah terlambat di dalam hidup kami. Hanya Kaulah Tuhan penolong hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang senantiasa setia bersama dengan kami. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Saudara-saudara, Dia Tuhan yang memberikan semua kebaikan di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janjinya. Kuasanya itu luar biasa. Oleh itu saudara-saudari, dengan penuh iman kita katakan sama-sama, haleluya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Yes Lord, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Samudera lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dari dasar hati kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat lawatan Engkau. Kami bersyukur kerana kami sudah merasakan dan menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami dengan tangan yang terbuka. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menuntun kami Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Amin. Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus. Jumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa baru di dalam kehidupan saudara-saudari yang ada di dalam rumah pada saat ini. Saudara-saudari, kita sudah 2 bulan lebih menghadapi PKP ini dan sekarang PKPB, yang artinya kita masih tetap melakukan dan social distancing semua itu. Kita belum dapat berkumpul kembali di dalam gereja kita. Tetapi saudara-saudari, pada saat ini saya ingin membawakan dalam keadaan sekarang ini kita memerlukan zona aman, di mana rumah merupakan zona aman kita. Di saat kita keluar dari rumah, itu merupakan detik-detik yang dimana dikatakan kita terrentan terhadap virus yang ada di luar. Kita tidak tahu. Jadi kita memerlukan zona aman untuk tetap kekal sehat, untuk tetap tidak terdedah dari virus ini. Ya, sehingga saudara-saudari, kita harus menjauhkan diri dari tempat-tempat yang berbahaya, dari tempat-tempat yang berisiko tinggi ketika kita keluar. Tetapi pada saat ini saudara,
ada hal di dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita harus keluar dari zona aman kita. Kalau istilah dalam virus sekarang ini, memang kita katakan kita harus tetap di rumah, jangan keluar kemana-mana, jangan terdenda dengan virus, sebab possibility-nya sangat tinggi. Tetapi dalam kehidupan rohani kita, kita perlu keluar dari zona aman kita. Zona aman di mana tidak memberikan kita pertumbuhan lagi. Tajuk yang saya ingin bawakan pada pagi hari ini adalah dipanggil keluar dari zona aman. Manakah zona aman kita sekarang ini, saudara-saudari? Kita perlu renung kembali. Apa yang menjadi zona aman di dalam kehidupan kita? Ketika kita tidak melihat apa-apa cabaran di dalam kehidupan kita, itu adalah zona aman di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melihat hal apapun, sesuatu yang baru yang mencabar hidup kita untuk kita lakukan, itu adalah zona aman kita. Ketika kita berhenti untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah zona aman kita. Ketika kita tidak melihat lagi pertumbuhan di dalam kerohanian kita, itu adalah zona aman kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita perlu keluar dari setiap hal-hal yang menghambat kita keluar dari zona aman. Yang menghambat kita harus keluar dari setiap situasi-situasi yang menghambat kita. Ketika kita berada di dalam zona aman, kita melihat hal itu sebagai berkat Tuhan. Tetapi ketika kita terlalu menikmati berkat itu, kita melupakan siapa yang memberikan berkat itu. Kita melupakan untuk datang kembali kepada Tuhan kita. Di dalam, saya ingin membawa kepada saudara-saudari kisah tentang Asa. Mari kita melihat di dalam 2 Tawarikh bab yang ke-16. Ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan Asa di akhir kehidupan dia. Saya ingin membawa sedikit tentang hidup permulaan kehidupan Asa pada waktu itu. Di bab yang ke-14, kalau kita melihat, buka kembali di dalam 14, di ayat yang kedua sampai ke-15, itu menceritakan tentang kemenangan Raja Asa ini atas Zerah. Ya, dia memenangi peperangan. Ketika dikatakan, saya ingin membacakan di ayat yang ke-11, dikatakan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Nah, ini situasi di mana Raja Asa meminta pertolongan Tuhan ketika dia menghadapi peperangan, ketika dia berada di dalam situasi yang berbahaya, dia meminta pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di bab yang ke-15, ketika Azaria datang untuk bernubuat kepada dia, dia melakukan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan. Saya ambil secara singkatnya di ayat yang ke-8, di sana Asa memperbaharui mezbah Tuhan. Dia mendirikan dan memperbaharui mezbah Tuhan. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan mereka memperbaharui perjanjian mereka dengan Allah, dengan Tuhan Allah Israel. Dan bahkan di ayat yang ke-13 dia meruntuhkan mezbah persembahan neneknya sendiri. Asa begitu tidak berkompromi dengan dunia pada waktu itu. Dan kita kembali melihat di 2 Tawarikh 15 ayat 19, firman Tuhan dengan jelas mengatakan seperti ini. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Satu momen ataupun satu period, satu jangka masa yang begitu panjang untuk kerajaan Yehuda pada waktu itu mengalami keamanan, mengalami tidak ada peperangan, mengalami satu comfort zone, satu situasi yang dimana mereka merasa nyaman, sudah terbiasa. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui
Mengapa hal ini terjadi adalah ketika mereka taat kepada Tuhan, ketika mereka tunduk kepada Tuhan, ketika mereka mendirikan mezbah Tuhan, ketika mereka memperbaharui janji mereka kepada Tuhan, dan mereka tidak berkompromi dengan Allah-Allah yang lain, sehingga Tuhan menganugerahkan keamanan. Namun saudara-saudari, zon aman memang berkat Tuhan yang berkelimpahan di sana. Tetapi sering sekali zon aman tidak membuat kita untuk bertumbuh kembali, tidak membawa kita kepada satu penghasilan buah di dalam Tuhan. Ada satu perkataan mengatakan seperti ini: tidak ada kenyamanan di dalam perubahan, dan tidak ada perubahan di dalam kenyamanan. Atau dengan kata lain, saya paraphrase kata ini, tidak ada zon selesa di dalam sebuah pertumbuhan, dan tidak akan ada pertumbuhan di dalam zona selesa. Situasi Asa pada waktu itu, dia di dalam zon selesa, sehingga di ayat ke-16 kita melihat kehidupan Asa di akhir dari hidupnya sangat-sangat tragis, sangat-sangat di luar dari pemahaman. Kalau kita melihat bagaimana kemenangan yang dia peroleh, bagaimana dia begitu taat kepada Tuhan, mendengarkan suara Nabi, tetapi di ayat yang ke-16 seperti seakan karakternya terbalik dari awal. Awal dia memiliki karakter yang sangat bagus di hadapan Tuhan dan manusia, tetapi di akhir kehidupan dia, karakternya membelakangkan Allah, karakternya tidak menunjukkan dia siapa di hadapan Allah. Kita mau melihat bagaimana kehidupan dari Asa ini. Raja Asa memulai sesuatu pekerjaan dengan baik, tetapi dia mengakhiri pekerjaan itu dengan sangat-sangat tragis, dengan sangat-sangat tidak baik. Tetapi apa yang kita mau belajar dari kehidupan Asa? Apa kesilapan yang dia lakukan di dalam zona aman dia itu? Apa yang dia lakukan? Kita mau belajar pada saat ini, saudara-saudari. Di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 13 ini yang menceritakan tentang kehidupan Asa. Apa yang menghalang Raja Asa untuk bertumbuh di dalam zona amannya tadi? Tadi saya sudah katakan, Tuhan memang memberikan kelimpahan, Tuhan memberikan keamanan, tidak ada peperangan yang berlaku di dalam kerajaan Yehuda pada waktu itu. Tetapi itu menjadi satu penghalang kepada Raja Asa untuk tetap datang mencari Tuhan. Di ayat, mari kita melihat di ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Di ayat pertama sampai ketiga ini menunjukkan, saudara, Asa tidak lagi mencari pertolongan Tuhan, tetapi Asa mencari dan bersandar kepada kekayaannya sendiri dan bahkan kepada orang lain. Hal yang menghalang kita bertumbuh dari zona aman yang pertama adalah ketika kita bersandar kepada kekuatan diri sendiri dan orang lain. Asa tidak melihat bagaimana sebelumnya Tuhan memimpin bangsa Yehuda ini, ataupun suku Yehuda ini, kerajaan Yehuda ini. Ketika Tuhan memimpin begitu banyak jumlah lawannya yang begitu besar, ketika dia berseru, Tuhan menolongnya. Tetapi ketika hal ini berlaku, ya, Raja Israel, kamu harus tahu pada waktu itu Israel dengan kerajaan Yehuda terpecah semasa selepas pemerintahan Salomo. Nah, ketika Raja Israel Baesa itu mau datang berperang melawan Yehuda, dia tidak meminta pertolongan Tuhan.
tetapi dia sebaliknya meminta pertolongan dari Ben-Hadad, raja orang Arab. Dia mulai menunjukkan dan meminta pertolongan kepada orang lain. Dalam situasi dalam kehidupan kita, ketika kita ada di dalam zona aman ini, saudara, kita mulai melupakan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mulai melupakan bagaimana pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam iman kita. Karena situasi aman ini, kita mungkin memiliki pekerjaan yang luar biasa baiknya. Kita memiliki rumah yang luar biasa besarnya. Kita memiliki kekayaan yang tidak terhitung. Tujuh keturunan pun tidak habis-habis itu hartanya. Apakah itu yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Raja Asa mengandalkan harta kekayaannya dan meminta orang lain untuk melakukan peperangan. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita bagaimana dengan kehidupan kita ketika situasi di dalam kehidupan kita begitu mengancam? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita atau kita mengandalkan orang lain? Bagaimana situasi ini dalam kehidupan kita mempengaruhi pertumbuhan rohani kita? Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, saat kita menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita berjalan, tidak akan pernah mendapatkan lesu. Kita tidak akan pernah rasakan lelah, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, di luar Kristus kita tidak akan berbuah. Saudara, selain pertumbuhan di dalam rohani kita bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 5-6 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ini situasi dengan jelas Yeremia katakan. Setiap orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia jauh daripada Tuhan. Bagaimana situasi kita ketika situasi ataupun masalah-masalah yang datang, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita kerap kali juga ketika isu ataupun masalah keuangan datang dalam kehidupan kita, terkadang hal yang paling cepat yang kita cari adalah kita mengatakan, oh tak apa, ini kawan saya ada, dia banyak duit nih, saya boleh mengharapkan dan meminjam daripada dia. Oh tidak apa, masih ada keluarga saya yang memiliki keuangan, dia boleh kasih pinjam pada saya. Oh tidak apa, saya boleh pinjam ke bank. Saudara-saudari, ini yang satu hal yang perlu kita pegang. Jangan menjadi mental peminjam, tapi jadilah mental yang memiliki berkat, yang meraih berkat daripada Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongannya. Ketika dalam ekonomi kita, keuangan kita yang terkendala pada saat ini, situasi kita katakan corona, COVID ini mengganggu perekonomian kita, tapi ekonomi Allah tidak pernah shutdown, saudara-saudari. Ekonomi Tuhan tidak pernah tutup. Ekonomi Tuhan tidak pernah kekurangan. Kita harus meminta kepada Tuhan, meminta jalan keluar, tidak mengharapkan orang lain untuk memberikan kita pinjaman, tidak mengharapkan orang lain untuk senantiasa bergantung kepada mereka, tetapi kita mengharapkan Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan akan terus bekerja, mengalir dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita bersandar kepada Dia, kita harus menghasilkan buah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bersandar kepada Dia, sama ada buah kita yaitu ketekunan untuk terus mencari Tuhan, ataupun kita akan melihat buah yang lain di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat
bagaimana kita terus berpaut kepada Tuhan. Ini yang menjadi satu hal mengingatkan saya dalam keadaan PKP ini, saudara-saudari. Ketika saya mulai jenuh ataupun mulai bosan dalam keadaan tugasan-tugasan yang saya lakukan setiap hari. Kadang saya malas untuk buat kerja pun. Ya, apa yang kita lakukan, kadang ada masa di rumah itu kita hanya chat, tengok handphone, banyak hal lah ya, media sosial yang kita lakukan. Tapi ketika satu hal yang mengingatkan saya langsung bangkit. Ini perkataan yang saya ingin berikan, yang saya dapat ataupun yang mengingatkan saya bagaimana Tuhan. Dikatakan Allah kita itu Allah yang bekerja keras, Allah kita itu Allah yang produktif. Jadi kita harus mengikut cara Tuhan kita. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap menghasilkan buah produktif di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berbuah. Sebab itu di dalam Yohanes dikatakan dengan jelas, setiap ranting yang ada padaku akan kubersihkan sehingga itu akan menghasilkan buah yang banyak. Karena Allah ingin melihat setiap kita berbuah. Kita dipanggil keluar dari zona aman untuk berbuah, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Walaupun kita banyak mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup kita tidak merasa nyaman, tetapi Allah inginkan kita tetap berbuah, menghasilkan buah. Bagaimanakah buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita? Dalam situasi ini, saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Ketika kita ada di gereja, kita berpikir pelayanan adalah buah yang matang untuk Tuhan. Ketika kita katakan inilah hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya, ya itu mungkin kita boleh melihat secara luaran. Tetapi buah seperti apa yang sebenarnya Tuhan tuntut daripada kita? Di saat kita bersandar kepada Tuhan, di saat kita melekat kepada Tuhan, saat kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kreativitas. Tuhan inginkan kita tetap produktif di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam situasi sekarang, puji Tuhan kita memiliki online service, ibadah secara online, doa secara online, dan bahkan kelompok sel secara online. Semua kita adakan online. Ini adalah inovatif dari setiap orang-orang yang ingin melakukan, ya, yang saya percaya teknologi sangat membantu kita. Dan yang saya paling percaya adalah idea yang diberikan untuk tetap menjalankan ibadah online ini. Idea yang diberikan untuk kita tetap beribadah tanpa berhenti. Ya, saya percaya ini adalah dorongan daripada Roh Kudus kepada setiap gereja untuk tetap produktif, untuk tetap melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti sampai ke setiap sudut, setiap ujung bumi pasti akan terjangkau oleh firman Tuhan. Itu yang saya percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, Tuhan memanggil kita bukan untuk kaya. Dengarkan baik-baik. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kaya, tetapi Tuhan memanggil kita untuk berkarya. Berkarya melakukan sesuatu, yaitu kita harus hidup secara produktif. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, hidup kita menjadi produktif. Ketika Adam di Taman Eden, Allah mengatakan di bab yang kedua ayat 15, usahakan dan peliharalah Taman Eden. Tuhan tidak inginkan kita hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Asal dia hanya mengutamakan keuangan dia ataupun harta dia, menyuruh orang lain, tapi dia tidak bertindak. Dia mengandalkan orang lain, dia tidak bertindak, dan dia juga tidak berharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan inginkan ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan inginkan kita bertindak lebih produktif lagi. Ketika situasi ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara-saudari? Apakah kita hanya diam di rumah? Ketika situasi secara online pun kita tidak mau, kita katakan, aduh, tidak payahlah ibadah online, macam tidak hidup.
Apa salahnya kita tetap datang beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Jangan kita tetap hidup di dalam zona selesa kita biarkan keadaan seperti itu, dan kita tidak mau keluar dari zona aman kita, sehingga kita tidak akan melihat pertumbuhan dalam hidup. Kita tidak tahu sampai bila PKPB ini berlaku, apakah 3 bulan, apakah sampai 6 bulan. Tapi apakah sampai 6 bulan ini kita tidak akan memberi nutrisi di dalam kehidupan rohani kita? Sebab rohani kita perlu bertumbuh. Kalau rohani kita perlu bertumbuh, kita memerlukan nutrisi, kita memerlukan firman Allah untuk kita dengar. Kita perlukan connect dengan Tuhan tanpa henti-henti. Oleh sebab itu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semuanya untuk tetap produktif di dalam Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Ada seorang dokter baru-baru ini message saya, chat saya, dia tanyakan sesuatu, dia katakan, bagaimana cara kamu untuk menginjil seorang yang belum percaya kepada Yesus? Dan selepas itu kami chat sedikit sebanyak, saya mengajarkan cara-caranya, dan dia katakan, ini kali pertama saya begitu digerakkan untuk menginjil orang lain. Sebab lama saya tidak pernah, selama ini saya tidak pernah melakukan apa-apa. Dan dia berikan satu perkataan seperti ini, more I seek God, more I found what God want to do in my life. Semakin saya mencari Tuhan, semakin saya temukan bagaimana Tuhan ingin memakai hidup saya untuk orang lain. Bagaimana kehidupan saya dipakai Tuhan untuk menjangkau orang lain. Saudara, ini kuncinya. Ketika kita semakin mencari Tuhan, kita akan mengerti semakin banyak inovasi, creativity yang daripada Tuhan datang untuk kita bertindak dan produktif. Saya ingin ulangi saudara-saudari, kreativitas dan inovasi itu datangnya daripada Allah jikalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Allah selalu memberikan ide-ide yang baru untuk kita melakukan sesuatu, hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang kita tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu Allah lakukan. Tetapi apakah kita mau bergerak dan keluar dari zona aman ini? Ini hal yang bukan mudah. Ketika kita mau menginjil orang lain, bukan hal yang mudah untuk kita berkata-kata, apalagi kita seorang yang pemalu. Tetapi ketika kita mengizinkan Allah untuk berkata-kata dalam hidup kita, kita mengizinkan Allah untuk kita semakin produktif, saya percaya Allah memberikan kamu daya pikir yang kreatif dan inovasi yang baru, ide-ide yang baru dalam hidup kamu. Bagaimana cara kita untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, keluar dan jangan bersandar dengan diri sendiri, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan untuk menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan. Jangan sekedar memiliki satu tumbuhan saudara-saudari yang hanya memiliki daun yang lebat. Bukan daun yang dicari dalam setiap pohon. Pohon dikenali dari setiap buahnya, bukan dari daunnya, tetapi dari setiap buahnya. Oleh karena itu, mari kita berbuah dan tetap datang kepada Tuhan kita. Di dalam Yeremia 33 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kamu ketahui. Oleh karena itu, ketika kita mau keluar dari setiap zona aman kita ini, berseru kepada Tuhan, tanyakan Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya, apa yang harus aku lakukan untuk memuliakan Engkau. Amen. Nah, yang kedua saudara-saudari, apa yang dilakukan Asa ketika dia berada di zona aman dia? Mari lihat di ayat yang ke-7, bab yang ke-16. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Dan mari lihat di ayat yang ke-10 lagi, dikatakan seperti ini, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab ia memang sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang
dari rakyat. Saudara-saudari, zona aman membuat Asa tidak menerima teguran. Zona aman dalam hidup kita kadang tidak membuat kita dapat menerima teguran dari orang lain. Di bab yang ke-15, ketika Azaria datang kepada Asa, Asa melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Azaria. Asa melakukan sesuatu hal yang baru ketika ditegur. Tetapi di bab yang ke-16 ini, hal yang sebaliknya. Ketika Hanani mengingatkan Asa, Asa begitu marah dan bahkan dikatakan dia menganiaya. Dia menjerumuskan ke dalam penjara. Sangat mudah dalam situasi kita di dalam zona aman, saudara-saudari, ketika ada seseorang yang masuk untuk mengingatkan kita, untuk berubah, untuk meninggalkan cara yang lama, untuk meninggalkan pemikiran yang lama, kita tetap bersikeras dengan situasi-situasi kita. Karena kita sudah mengeraskan hati dengan pikiran kita sendiri tadi, dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga ketika orang datang untuk menasehatkan kita, kita sangat mudah bereaksi dan marah kepada orang tersebut. Ini situasi yang membuat kita tidak akan pernah bertumbuh, saudara-saudari. Jikalau kita tidak mau menerima teguran orang lain, kita tidak akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita tidak akan mencapai level yang Tuhan inginkan. Ketika kita tidak dapat menerima nasihat dari orang lain, kita menjadi marah, kita menjadi benci. Banyak hal, mungkin situasi yang orang tegur kita dari segi perkataan, dari segi perbualan kamu, dari segi cara hidup, dari segi apa yang kamu post di Facebook, Instagram. Kadang kita berpikir ini hidup saya, suka-suka hati saya. Tapi apakah hal itu sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan? Apakah itu mencerminkan kalau kamu adalah orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Dengan mulut kita memuji, dikatakan, tetapi dengan mulut kita juga kita mengutuk orang lain, kita mengatai orang lain, kita memfitnah orang lain, dan kita tunjukkan di Facebook kita, di status kita. Ya, itu adalah reality dalam keadaan sekarang. Ada beberapa kategori ketika seseorang ditegur. Ini dari apa yang saya lihat dan apa yang saya alami. Yang pertama, ketika seseorang datang menegur kita, mungkin boleh kita katakanlah teguran yang diberikan itu adalah untuk mengubahkan kita dari cara hidup kita yang lama. Ini yang saya ingin bawakan. Teguran yang memberikan satu perubahan untuk kita melakukan hal yang lebih baik. Ketika orang datang menegur, yang pertama, jenis orang, kategori orang yang pertama itu, dia akan bereaksi dan menunjukkan rasa marah. Orang datang dan memberikan nasihat dalam pemikirannya seperti ini. Kamu sudah sangat bagus kah? Siapa kamu untuk menegur saya? Apa hak kamu untuk menegur saya? Saya ingin tengok kamu, macam mana nantinya kamu. So, banyak hal. Ini adalah jenis orang yang pertama. Dia bereaksi dan rasa marah, tidak terima. Dia katakan, ini hidup saya, ini hak saya, dan kamu tidak perlu campur tangan. Dan kategori orang yang kedua, ini jenis yang diam tapi berdegil. Diam tapi berdegil ini jenis yang ketika orang memberikan nasihat, dia hanya angguk, oke. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dalam pemikiran dia, nanti ada masanya untuk berubah. Tapi sampai bila hal itu akan berlaku, selalu katakan, oke, nanti tak apa. Ada masanya, nanti berubah sendirilah. Oke. Jenis kategori yang ketiga ini, jenis ketika ditegur itu memandang diri sangat rendah. Dia katakan ketika orang menegur dia, dia berpikir, saya sangat terluka. Sikap saya itu tidak membuat dia senang kah? Ataupun mungkin dia berpikiran, kenapa saya seperti ini ya? Saya kecewa dengan diri sendiri. Ini adalah jenis kategori yang ketiga. Ketika ditegur memang menyalahkan diri sendiri dan memandang dirinya rendah sekali.
Jenis orang yang keempat itu jenis orang yang mau menerima dan mau berubah. Jadi jenis ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita ditegur dari setiap kesalahan kita, kita mau diubahkan. Kita tidak mau bermalas-malasan, kita mau diperbaiki di dalam kehidupan kita, dari setiap tingkah laku kita, perkataan kita, dan kita harus menjadi satu tauladan kepada orang-orang lain. Dan kita tidak akan berhenti di sana. Kita mau terus mendapatkan nasihat-nasihat yang bernas. Kita mau mendapatkan ilmu-ilmu ataupun nasihat bagaimana untuk mencapai yang Tuhan inginkan. Kita mau mengikut apa nasihat seseorang pemimpin gereja contohnya, ataupun seorang pastor, ataupun seorang kawan baik yang begitu setia kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Nah, ketika orang ini mau diubahkan, saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan seseorang yang mau diubahkan di dalam Tuhan. Itulah orang yang akan menghasilkan buah. Ketika kita dinasihati oleh orang lain, kita harus ambil hal yang positif untuk perubahan diri kita. Tidak ada memang seorang pun yang dikritik itu akan senang. Tidak ada seorang pun ketika dikritik itu akan bangga. Tetapi kita memang mungkin merasakan sakit. Tetapi hal kritikan itu harus kita pertimbangkan. Nasihat yang diberikan itu haruslah kita lakukan untuk melihat satu perubahan di dalam kehidupan kita. Zona aman, tempat kita yang kita mungkin tidak mau mendengar saran orang lain, kita tidak mau mendengar nasihat orang lain. Kita katakan cukuplah, sampai di sini aku boleh mampu lakukan untuk pertumbuhan rohaniku. Kita tidak mau bergerak lagi. Memang kita merasakan kesukaran ketika kita ditegur, kita rasa tidak enak saudara-saudari. Kita merasa sukar untuk pergi melangkah ke depan. Kita merasa malu mungkin. Tetapi ketika kita ditegur, saya percaya teguran akan membawa kita kepada pembebasan. Teguran dalam segi tingkah laku kita yang kurang baik mungkin akan membawa kita satu kepada tahap kematangan di dalam rohani. Kita akan tahu mempertimbangkan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang harus saya ikut, mana hal yang tidak harus saya ikut. Oleh sebab itu, saudara-saudari, hidup kita bukan bergantung kepada hal-hal duniawi ini, tetapi kehidupan kita bergantung dan berasaskan kepada prinsip firman Tuhan. Di saat kita melanggar prinsip firman Tuhan, kita sudah tidak akan melihat lagi pertumbuhan dalam hidup kita. Kita gagal untuk maju ke hadapan. Teguran memberikan kita satu hal yang harus keluar dari zona aman kita. Teguran memberikan kita satu signal, memberikan kita satu hal untuk keluar dari zona aman kita dan pergi ke tahap yang berikutnya, walau sukar, walau sakit. Tapi saya percaya ketika kita mau ditegur, ketika kita mau dinasehatkan, kita akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Sebagai contoh, Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena melakukan zina, Daud langsung cepat datang dan berbalik kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51 dia katakan, dia meminta ampun ke hadapan Tuhan. Dia kata, tahirkanlah aku ya Tuhan. Dia mengatakan, tahirkan aku Tuhan, ampuni aku dari setiap dosa-dosaku. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang begitu sampai membuat kita malu. Dosa yang begitu mungkin membuat kehidupan kita sudah terbalik ataupun tidak mau datang kepada Tuhan. Mungkin hal-hal yang kecil, orang datang untuk menasihatkan kita. Sebagai contoh hal yang sangat kecil, ketika kita tidak datang ikuti ibadah online, ada jemaat lain yang menegur, jom kita bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika perkataan ini yang kita dengar, apa reaksi kita? Apakah kita katakan, kamu saja yang pergi biar kamu bertambah rohani, ataupun bagaimana respon kita, ataupun kita membuka hati kita, oke, saya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang harus kita ambil, saudara-saudari. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini, saudara? Apakah kita mengabaikan setiap teguran? Apakah kita melakukan setiap teguran? Di dalam Amsal 12 ayat 15 mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat yang bijak. Kalau kita mendengarkan nasihat, kita menjadi bijak. Kita boleh mempertimbangkan
banyak hal dalam hidup kita, dan kita akan menuju kesuksesan kita ketika kita mau mendengarkan setiap teguran. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Asa ketika dia berada di dalam comfort zone ini. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ini satu hal lagi yang mengejutkan. Asa sudah semakin melupakan Tuhan. Asa tidak lagi mencari Allah pada waktu itu, karena dia merasakan hal cukup dalam hidupnya. Bahkan dia mengandalkan orang lain untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Asa memulaikan sesuatu hal yang baik, tetapi di akhir hidupnya, saudara, ini sakit parahnya itulah yang membawa dia kepada kematian dia pada waktu itu. Tapi dia masih tetap tidak mau mencari Tuhan. Dia melupakan Tuhan. Asa memulai pekerjaannya dengan sangat baik, tetapi di akhir hidupnya dia tidak ada memiliki akhir yang baik. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudari? Ketika kita mulai mengenal Yesus, ketika kita mulai merasakan kasih setia Tuhan, ketika kita mulai kembali datang kepada Tuhan, kita begitu berapi-api. Tetapi di pertengahan hidup kita adanya satu proses, ada di masa kita di mana kita menikmati berkat Tuhan, di mana kita merasakan kasih Tuhan itu melimpah-limpah dalam hidup kita, dalam hal berbagai hal, keuangan kita, perekonomian kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Tuhan memberkati dengan secara berkelimpahan. Tapi jangan sampai itu membuat kita melupakan Tuhan. Kita di akhir hidup kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan sama sekali. Kita tidak tahu berapa lama perjalanan kehidupan kita, saudara-saudari. Apakah hidup kita ini akan semakin sukar, ataupun hidup kita ini akan mengalami kebaikan demi kebaikan setiap hari. Tapi hal ini yang saya ingin tekankan kepada kita, saudara-saudari. Ketika kita berada di zona aman ini, ketika kita merasakan kita lupa untuk mencari Tuhan, kita lupa untuk mencari pertolongan Tuhan dalam situasi kita, kita tidak datang sama sekali untuk mencari Tuhan, kita harus berwaspada. Mari kita keluar, sebab kita dipanggil keluar dari zona aman untuk menghasilkan buah. Ketika kita sudah terbantut, ketika kita sudah tidak menghasilkan buah apa-apa lagi, untuk mencari Tuhan, berhati-hati dalam situasi ini. Jangan kita sama seperti Asa dalam kehidupannya, tetapi mari kita mengakhiri setiap perlombaan kita yang seperti yang dikatakan oleh Paulus. Saya sudah mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan baik, karena dia percaya di akhir hidupnya dia melihat banyak kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah, banyak buah-buah yang dia lahirkan, banyak orang-orang yang dia selamatkan, banyak orang-orang yang dia pimpin datang kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami penganiayaan di dalam kehidupan Paulus, tidak ada dia menemukan zona aman dalam hidupnya. Bahkan kehidupannya sejak dia mengenal Yesus, dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dia keluar masuk penjara, kapal karam, dipatuk ular, banyak hal yang dia alami, saudara-saudari, sampai dia sakit malaria dan sampai hampir mati, dikatakan firman Tuhan. Tapi dia tidak pernah berhenti, karena bagi dia satu ayat yang paling menarik di dalam Filipi dikatakan 1:21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana situasi hidup kita ini? Paulus begitu meletakkan Yesus sebagai fondasi yang besar, sebagai fondasi yang sangat kuat di dalam kehidupannya, karena dia tahu dia dipanggil dari comfort zone dia dipanggil dari zona selesa dia, di mana pekerjaan dia pada waktu itu hanya menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menganiaya, bahkan dia memiliki kedudukan yang bagus. Dia seorang Farisi, dia boleh dikatakan guru agama, bahkan dia belajar dari guru agama yang sangat terkenal, Gamaliel. Tetapi dia memilih untuk keluar dari comfort zone dia ini, untuk mengikut Yesus, melakukan sesuatu, dan kita melihat buah dari yang
dilakukan oleh Paulus sampai sekarang. 13 kitab yang dia tuliskan itu memberikan kita pengajaran-pengajaran betapa kita harus menjalankan kehidupan Kristen ini sebagai teladan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari, kita perlu keluar. Kita sudah pun dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari zona aman kita. Jangan tetap di satu tempat. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dipanggil Tuhan keluar dari tanahnya ke tempat yang tidak tahu kemana dia akan pimpin, tetapi dia tetap tekun, dia tetap berharap kepada Tuhan. Ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika dia bersandar kepada Tuhan, kita melihat bagaimana hidupnya diberkati. Dia adalah Bapa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ini masanya kita harus datang kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Tinggalkan zona aman kita. Zona aman di mana saya katakan kita hanya melihat berkat Tuhan, tapi kita tidak melihat pertumbuhan lagi dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita mengandalkan pengalaman kita sendiri, ketika kita mengandalkan harta kita, itu adalah zona aman yang kita harus berwaspada di dalam kehidupan rohani kita. Kita dipanggil untuk keluar, untuk menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, inovasi, ide-ide baru, itu yang Allah berikan di dalam hidup kita. Bagaimana kita menciptakan segala sesuatu yang baru, yang belum kita pernah lakukan. Tetapi ketika kita meminta pimpinan Tuhan, Tuhan memberikan kita satu pewahyuan untuk kita melakukan. Saya ambil satu contoh, saudara-saudari. Dalam situasi seperti sekarang ini, hanya dilakukan online. Apa salahnya kita menghubungi jemaat kita yang lain, menanyakan kabar, video call, saling menggalakkan, saling membantu satu dengan yang lain. Mungkin selama ini kita langsung sama sekali tidak pernah berhubungan dengan saudara-saudara kita di dalam gereja. Kita malu untuk berkata-kata. Tapi pada saat ini, keluar dari comfort zone kita, mari melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bicarakan kehidupan dalam hidup orang lain. Kehidupan, maksud saya berbicara kehidupan itu, speak life. Bicarakan kehidupan dalam hidup orang lain yang bermaksud berikan kata-kata galakan, berikan kata-kata motivasi yang menghidupkan seseorang. Itulah kita dipanggil keluar dari zona aman kita. Saudari, seperti sebuah perumpamaan tentang talenta itu, saudara-saudari. Ada yang diberikan 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Yang 1 talenta itu mengatakan dia menyembunyikan karena dia tidak mau mengembangkan kapasitasnya. Saudara, hidup yang produktif itu adalah kita mau mengembangkan kapasitas kita. Yang memiliki 1 talenta ini, dia menyembunyikannya. Dia katakan dia tidak bertindak. Dia langsung tidak mau melakukan sesuatu. Dia bermalas-malasan. Tadi sudah saya katakan, Allah kita adalah Allah yang bekerja keras. Allah kita adalah Allah yang sangat produktif, yang menginginkan kita juga bekerja keras untuk kerajaan Allah. Kita harus bekerja keras untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, pada saat ini saya ingin membawa kita kembali keluar dari zona aman kita, keluar dari zona aman kita, lakukan hal yang produktif di hadapan Tuhan. Jangan menjadi seorang yang diberikan 1 talenta ini, menyembunyikan talenta itu. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia berdiam diri. Dia tidak mengembangkan kapasitasnya, talentanya, kemampuannya. Saudara, saya percaya kita memiliki talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Kita memiliki kekuatan yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita kembangkan talenta kita ini untuk hidup lebih produktif di dalam situasi ini. Kita boleh melakukan hal apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita boleh, ketika kamu memiliki harta benda keuangan kamu, mari kita boleh mendonasikan kepada orang yang memerlukan. Kita boleh memberikan makanan kepada orang lain yang memerlukan. Ini situasi yang hanya Tuhan memberikan ide, inovasi itu kepada setiap orang yang mau bekerja, yang mau mencari Tuhan.
ketika kita mencari Tuhan, saya percaya semakin kita banyak mencari Tuhan, semakin banyak ide-ide yang Tuhan lakukan untuk kita keluar dari zona aman kita. Yang pasti setiap hal yang Tuhan membawa kita keluar dari zona aman kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita melakukan bukan sekedar untuk diri sendiri, pertumbuhan diri sendiri, tetapi kita melakukannya untuk kehidupan orang lain, membawa orang lain kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah keadaan yang harus kita lakukan, saudara-saudari. Jangan berhenti di dalam zona aman kita, ya. Dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita terus mencari wajah Tuhan untuk mengetahui isi hatinya. Katakan kepada Tuhan, saya ingin keluar dari zona ini, dari hal-hal yang menyenangkan hati saya saja. Mungkin kita merasakan kebosanan di dalam hal rutinitas kita sehari-hari. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Katakan, tanya kepada Tuhan, Tuhan berikan aku ide, apa yang harus aku lakukan dalam situasi ini, dalam PKPB ini, apa yang harus aku lakukan Tuhan. Minta Tuhan memberikan ide untuk kamu bergerak kepada satu hal yang tidak pernah engkau alami. Alami sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita mencari hadirat Tuhan, kita mengalami pengalaman yang baru. Kita mulai menyanyikan nyanyian yang baru. Tetapi bukan hanya bekerja sampai di situ. Air sungai kehidupan itu akan mengalir keluar, bukan masuk ke dalam. Tapi sungai kehidupan Roh Kudus itu akan keluar, akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita dipanggil keluar dari zona aman untuk berbuah, untuk menghasilkan buah, untuk tetap bertumbuh dan berlipat kali ganda. Amen. Oleh sebab itu, mari saya ingin mendorong kita semuanya untuk datang mencari Tuhan. Saya akhiri dengan satu kisah seperti ini. Ketika saya menanam chili di dalam tray telur, saya meletakkan biji chili di sana. Dan ketika beberapa hari dia sudah mulai tumbuh, dan saya membiarkan sampai seminggu lebih, dan saya tidak melihat adanya pertumbuhan lagi di sana. Karena kamu boleh bayangkan dalam tray itu tanah dia hanya sedikit, dan chili di sana bukan hanya satu, tetapi ada beberapa chili yang sudah mulai tumbuh. Saya melihat tidak ada pertumbuhan dalam 1 minggu lebih, dan akhirnya saya mengeluarkan chili tersebut dari tray itu dengan tanahnya, saya pindahkan ke tempat yang besar. Saudara, ketika saya memindahkan hal itu ke tempat tunas itu ke tempat yang lebih besar, saya melihat dia semakin bertumbuh, dan saya tinggal menunggu hasil buah chili. Begitu juga kehidupan kita, saudara-saudari. Ketika kita hanya berada dalam satu lingkungan yang sama saja, mungkin nutrisinya sudah mulai habis, ataupun gizi-gizinya kita tidak dapat menyerap kembali, menyerap lagi gizi-gizi di dalam vitamin di dalam kehidupan kita. Kita perlu dipindahkan ke satu tempat di mana kita akan mengalami satu pengalaman yang indah bersama Tuhan. Yang pertama, ya, kita harus mengalami pengalaman yang indah, yang baru bersama Tuhan lebih dulu. Yang kedua, kita harus mau melakukan perkara yang baru bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat buah yang akan kita temukan di dalam Tuhan, keluar dari zona aman kita. Amen. Saya akan doakan untuk setiap kita. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, saya bersyukur pada saat ini ya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan ibadah online, saya percaya kami akan bertindak, kami akan keluar dari situasi kami sekarang ya Bapa. Kami tidak mau berada di dalam zona aman ini lagi, tetapi kami ingin keluar dari zona aman ini Tuhan. Walaupun keadaan mungkin tidak terbiasa bagi kami, tapi kami ingin mengalami Tuhan dengan cara yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami ingin meninggalkan zona aman kami, tetapi kami ingin tetap mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tetap mau mendengarkan teguran Tuhan. Kami mau tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, kami serahkan supaya Roh Kudus Engkau terus memimpin setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang mendengarkan siaran online ini ya Bapa. Engkau jamah mereka, setiap mereka yang mengambil keputusan untuk meninggalkan zona aman mereka. Engkau memberikan mereka ide yang baru,
Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru untuk tetap datang dan bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar firman-Mu akan bertumbuh dan berakar dalam setiap hati kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Puji Tuhan, saya percaya kalian telah diberkati lewat daripada firman Tuhan. Dan sekarang saya ingin memberi beberapa pengumuman. Pertama, pemberian persepuluhan dan misi Anda boleh salurkan melalui online seperti tertera di skrin. Anda juga boleh menyimpan persepuluhan dan pemberian lain dan bawa ke rumah Tuhan semasa kita kembali beribadah bersama. Kedua, proposal secara online sedang berlangsung. Saya percaya ramai sedang menyertai dan terus menyertai. Yang ketiga, doa pemimpin pada setiap hari Rabu juga digalakkan supaya kita menyertai dan mendapat berkat dan dapat berdoa bersama. Dengan ini, sekian. Amen.